Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide ini kita akan membahas tentang otosklerosis. Jadi otosklerosis itu termasuk gangguan pendengaran. Jadi pendengaran berkurang akibat adanya otosklerosis ini. Apa itu otosklerosis? Sebelumnya kita sebaiknya meluruskan niat dulu, memperbaiki niat kita untuk belajar supaya kita tetap dapat pahala dalam kegiatan proses belajar lewat PowerPoint ini ya. Jadi kita niatkan pelajaran ini untuk ibadah. Jadi apa itu otosklerosis? Jadi otosklerosis itu adalah suatu kondisi yang mempengaruhi tulang stapes. Jadi ini adalah tulang stapes. Ada 3 macam tulang pendengaran: malleus, incus, dan stapes ya. Jadi pada otosklerosis ini gangguannya adalah pada stapes. Jadi stapesnya itu menjadi kaku. Karena kaku, jadi dia tidak, atau kemampuannya bergetar, bervibrasi menjadi terganggu. Ini tentu saja akan mengurangi pendengaran. Jadi ketika terjadi tuli akibat ini biasanya adalah tuli konduktif. Tapi kalau kelamaan, kondisi ini berlangsung lama-lama bisa menjadi tuli sensorineural juga. Bagi yang mau membaca referensi lebih lengkap bisa membuka referensi ini. Mansour. Ini adalah sebuah buku yang judulnya Otosklerosis. Jadi bisa mencarinya di Google. Saya rasa ini gratis ya. Definisi dari otosklerosis yaitu progressive temporal bone dysplasia that affect selectively the human otic capsules and is characterized by excessive bone remodeling in the otic capsule. Jadi ini adalah gangguan perkembangan tulang pendengaran ya, khususnya pada tulang stapesnya. Jadi dia terjadi gangguan ketidakseimbangan antara bone resorption atau proses penghancuran tulang dan bone deposition, pembentukan tulang ya. Sebagaimana kita tahu, tulang itu selalu mengalami, kalau bukan resorpsi atau penghancuran, dia mengalami juga pertumbuhan ya. Nah, resorpsi itu penghancuran oleh osteoklas biasanya. Kalau deposisi itu pembentukan oleh osteoblast biasanya. Nah, pada kasus ini, pada tulang stapesnya, dia mengalami gangguan keseimbangan
deposisi dan resorpsi, ya. Sehingga menyebabkan kekakuan pada pergetaran tulang ini sehingga mengganggu getarannya atau kemampuan bergetarnya. Jadi osteosklerosis ini merupakan gangguan telinga konduktif akibat gangguan tulang stapes. Jadi osteosklerosis ini biasanya seringnya membran timpaninya intak, ya. Jadi biasanya kan kita tahunya kalau ada gangguan telinga tengah itu barangkali membrana timpaninya bocor, tapi ini tidak. Membrana timpaninya intak, tidak bocor, tapi terjadi gangguan pendengaran. Tidak ada juga serumen, membrana timpani intak. Berarti kemungkinan dia adalah osteosklerosis. Ini adalah penyakit genetik. Jadi biasanya menurun, ya. Kemudian ras kulit putih lebih banyak mengalami dibanding ras lain. Wanita lebih banyak mengalami, 2 kali lebih banyak mengalami daripada perempuan. Jadi ada beberapa penyebab menurut penelitian terjadinya osteosklerosis ini. Biasanya ada genetik, ya. Kemudian bisa juga gangguan virus, measles, gangguan hormon, autoimun, inflamasi, dan bisa juga terpapar berlebihan sodium fluoride. Gejala klinis dari osteosklerosis ini adalah, yang pertama adalah hearing loss. Jadi ada gangguan pendengaran, tapi itu tadi tidak terjadi kebocoran gangguan membran timpani. Kemudian ada tinnitus, ya. Tinnitus itu kayak bunyi winging gitu, tinnitus, ya. Kemudian dizziness, rasa pusing. Biasanya ini akibat komplikasi dari gangguan pendengarannya itu. Jadi kalau lama-kelamaan terjadi tuli konduksi, mengakibatkan rumah siput di dalamnya itu, yang ada kanalis semisirkularis, itu tidak bekerja dengan baik. Akhirnya lama-kelamaan mempengaruhi menjadi tuli sensorineural dan berefek ke tinnitus dan dizziness. Jadi untuk pemeriksaan fisik dari osteosklerosis ini, yang pertama itu membran timpaninya itu intak. Kemudian pada saat pemeriksaan klinis fisik, Rinne test dan Weber test terdeteksi sebagai tuli konduksi. Jadi
dikatakan ringan ketika tes Garputalanya negatif pada frekuensi 256 dan berat kalau sudah negatif pada 512 dan 1024. Kemudian untuk tes audiometri bisa juga dilakukan. Kemudian terjadi juga gangguan pendengaran, kita bisa deteksi. Kemudian satu lagi ada namanya Schwarzschild. Jadi di membran timpani intak, tapi kita bisa melihat gambaran warna pink, blush pink. Kita bisa lihat di sini ada warna pink di daerah membran timpaninya. Itu adalah salah satu tanda dari otosklerosis. Pada pemeriksaan audiometri ada namanya Charhart notch. Jadi kita bisa lihat di sini pada frekuensi 2000 menurun, kemudian naik lagi pada frekuensi 4000. Itu terjadi kayak cekungan gitu ya. Seperti itu. Itulah namanya Charhart notch. Ini salah satu tanda dari otosklerosis. Adapun terapinya, kalau tuli konduksinya berat lebih dari 25, bisa dilakukan operasi. Ada dua pilihan, stapedotomi dan stapedektomi. Apa bedanya? Kalau stapedektomi itu adalah pengangkatan seluruh tulang stapesnya. Kalau stapedotomi cuma tidak diangkat semua, tapi cuma diperbaiki saja, dibuat ada memang tekniknya. Jadi kalau stapedoktomi total dibuang semua, kalau ini cuma dimodifikasi saja stapedotomi. Jadi menurut penelitian lebih banyak yang merekomendasikan stapedotomi dibanding stapedoktomi. Hasilnya katanya lebih bagus ya. Saya rasa itu saja, bisa dibaca di sini perbandingannya. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.